Sahabat Suara Tepian, saya berada di depan rumah sahabat kami, Bapak Binton Nadabdab. Dia seorang kolektor dan memiliki perpustakaan pribadi di rumahnya. Dulu berkarir di bank, salah satu bank negeri ini. Dia sudah banyak diwawancara, publish profilnya di Kompas, pernah diwawancara Ki Endi, pernah juga diwawancara Helmi Yahya. Kita akan nanti mewawancarai beliau. Perpustakaan ini menarik, banyak buku-buku, banyak kolektornya. Kita akan gali siapa Binton Nadabdab. Kita akan masuk ke perpustakaan pribadi Bang Binton Nadabdab. Horas Bang. Horas. Terima kasih nih, kami diperkenankan untuk meliput tempat abang ini. Asik sekali. Oke. Berapa ribu ini Bang? Ini luar biasa nih, berlapis-lapis. Iya. Kalau yang di sini, Ya. ini Pak Agus yang tahu. 70.000 ada kali Pak Agus? Ada. Ini udah didata sama mereka, ini kan berlapis-lapis sampai ke sana. Katanya tidak hanya di sini, ada di Ada beberapa... 3, iya. Ada di ruko di Cinere. Ada di lantai 2, nanti kita masuk ke lantai 2 juga. Oke. Khusus Ya, di rumah khusus. Itu cerita silat, komik, dan Kopingho. Wih, dan lengkap koleksi. Lengkap, itu udah berseri-berseri. Itu tuh cerita bersambung yang sangat dicintai banyak orang Indonesia. Iya. Oke. Itu satu, sama buku-buku lukisan. Oke, nanti cerita Bang. Oke. Bisa sambil kita jalan-jalan Bang. Iya. Ini apa saja koleksi Abang ini? Tentang buku-buku apa ini? Ini buku-buku ya umum lah, buku-buku umum ya, buku-buku kontemporer lah, buku-buku favorit nih. Tapi yang sini ada sebagian buku sejarah. Terus terang ini belum kami kategorikan kemarin karena ada perpindahan. Jadi ini dalam proses penjemuran nih. Jadi udah kita jemur, kan rayap itu hanya mati karena cahaya matahari dan cahaya. Oh, jadi berarti lampu harus nyala terus? Nyala terus. Jadi jadi kita bikin dijemur. Ya. Pagi jam 9 udah jemur sampai jam 12 diganti-ganti. Ya. Rayap pasti hilang. Otomatis. Karena kan rayap masuk tanah. Kehidupannya kan dari tanah. Ratunya itu kan di dalam tanah. Jadi yang keluar itu pasukannya untuk mengambil makanan ke bawah. Abang pelajari itu karena menjadi kolektor ya? Karena pengalaman rusak buku mungkin ya? Iya, iya. Udah puluhan ribu juga yang kita buang. Karena dimakan rayap? Dulu kita bikin di satu ruko, 3 lantai. Dulu sempat di Bintaro kita bikin. Banyak sekali yang hancur. Karena pengap. Kita belajar dari situ, baru kita tahu bahwa celah-celahnya kita kasih obat semua itu. Supaya nggak ada. Lemari-lemarinya ini banyak besi Bang. Ada hubungannya dengan perawatan ini? Ini lemari-lemari semua jati-jati tua. Ya. Ya, lemari-lemari itu jati-jati tua. Yang umurnya saya kira dari 100 tahun. Karena itu yang udah posisi kering. Ya. Bawahnya harus kita kasih besi. Jadi jangan ada pertemuan antara tanah dengan kayu. Itu, 2 zat itu tuh. Jadi kayu jangan sampai ketemu dengan tanah. Nanti kecuali yang besar ini ya, ini kan udah tua sekali. Ya. Tebal ya. Ya. Supaya dia nggak ada celah kehidupan rayap di situ. Oke. Itu. Dan ada besi tadi kan? Ya. Besi ini, nilai lagi nih konsep besi ini. Ntar saya jelaskan Bang, yang di sana. sebelum lewatin ini saya kira ini asik ini lukisan apa? Lukisan seperti ukiran ini. Amrus Natasha. Itu sangat terkenal. Sangat terkenal. Ini Amrus Natasha. Katanya Pasaribu ini Bang. Orang Batak. Amrus Natasha itu marganya Tanjung Pasaribu. Jadi harus Tanjungnya dulu. Abang kolektor ini? Kolektor. Berapa kolektornya? Ada berapa? Banyak ya. Mulai dari abstraknya, ada ukirannya, ada patungnya. Patung yang kecil, yang 3 meter juga kita punya. Yang kami tahu ratusan juta satu kolektor. Saya nggak bicara harga ya. Oke Bang, tapi Amrus Natasha. Apa yang Abang temukan keunikan dari Amrus Natasha? Supaya Amrus Natasha dapat dulu, saya ini di-shoot dulu, baru di-shoot yang lain. Supaya bisa menceritakannya. Ini perhatikan dulu. Di-shoot,
Ini buku-bukunya luar biasa ini. Arus Bawah. Ya. Ainum Najib. Wah, buku-buku sastrawan. Oh iya, buku sastrawan. Berarti Bang, banyak banget. Qoli Masjid. Wah, toko-toko nasional. Oke, Bang. Oke. Ini apa? Ya, mau kami dengar dari awal. Ini mau saya cerita dulu. Oke. Ini soal lemari tadi ya. Ya. Ini kan lemari-lemari tua nih ya. Ya. Nah, lalu supaya jelas ya, ini kan besi nih. Ya. Besi siku. Ya. Ah, ini nggak bakal Karena goyang nih. sudah Disiku kemana-mana, dibikin kayak apartemen aja. Oke, Bang. Jadi ini bikin lapis 2 nih. Oke. Besi yang satu dengan yang satu kan tidak ada semuanya lantainya. Oh. Jadi nggak ada tapakannya, Ya, nggak ada papan di situ. nggak ada papan, nggak boleh. Baik. Supaya binatang-binatang yang ada bergerak di situ langsung Tidak berjatuhan. bisa merayap lagi dia. Iya, kan dia nggak, kalau buku ke buku kan nyebrang dia kan. Oke. Dan kita akan menemukan kalau udah ada rayap atau enggak, itu pasti ada yang jatuh. Sejak kapan Abang tahu konsep merawat buku itu begitu? Kalau ini bekas ide saya aja, Oh. pembelajaran. Pengalaman. Karena saya jadi korban. Ribuan tadi. Iya, ribuan. Koleksinya ini. Ini kan yang merawat nih, ada 15.000 kali kita buang Pak Agus. Ya. Lebih malah. Truk-truk kan bakar-bakar. Waktu itu saya kesal, saya bakarin aja supaya nggak kena semua repnya. Ya. Lebih malah. Dia, Pak Agus ini ikut saya udah bertahun-tahun. Jadi, Ya. itu kita kasih karet. Ya. Supaya naiknya dia nggak dapat. Ya. Lalu jarak antara satu dan yang lain, kita sengaja buat, kalau ada rayap di bawah disapu sudah ada jatuh, berarti ini harus diobatin. Apa obatnya, Bang? Pertama, langkah yang paling pertama untuk merawat buku, jemur. Oh, matahari ya? Matahari dia nggak, kan rayap itu hidupnya kan di tanah. Iya. Jadi hanya ada 2 itu, raja dan ratu. Oh. Yang hidup, keluar tuh puluhan ribu tuh, jalan terus ke buku, dan dia kan kembali lagi, ada gambarnya itu, rayap itu. Ada kepalanya pencari makanan, bawa terus ke ratunya. Ratu ya, bukan raja, ratu. Kalau anak-anak kecil-kecil, jadi segini, nih, ratu itu gede nih. Itulah yang makan kertas itu. itu ya. Kan udah pernah punya pengalaman mungkin ya. Saya pernah. Ya, jadi itu teknik itu kita kembangkan. Besi udah. Kenapa besi? Kalau saya nggak merasa nyaman di situ, Iya. nggak merasa nyaman di sana, saya mau ke tempat lain. Ini kan tinggal pakai baut. Nggak berat saya bongkar-bongkar lemarinya. Baik. Kan gini kan pakai baut. Ini berlapis lagi nih, Bang. Berlapis. Di belakang Nah, ini berlapis, Coba kita lapis. lihat, Bang. Coba Ini taruh. belum berlapis bagian tuh. Wah, ini puluhan ribu ini. Ini Iya. majalah nih, Bang ya? Ya, majalah-majalah Majalah apa lama, aja? majalah Merdeka, Tempo, Gatra. Tolong disorot ini. Ini Tuh. luar biasa ini koleksinya. Ya, ini kelihatannya sampah. Padahal ini ilmu ini, Bang. Ya, ilmu. Ini yang saya bilang tadi. Kalau mau berkolaborasi sebenarnya mengolah ini aja Iya. nggak habis Luar biasa, penghasilan kita. Jadi jangan dianggap ini nggak ada artinya. Ini ada, cuman belum dikelola aja. Tuh ini barang-barang yang zaman dulu langka. Ini ya itu. Waduh, ini puluhan ribu nih. Iya. Semua saya kira ini majalah yang pernah terbit Indonesia ada sini, Bang, ini ya. Ada udah berseri-seri, ada itu Pak Agus ya. Bukan hanya Tempo ini ya. Oh, banyak sekali. Yang udah pada tutup-tutup. Ini bukunya berlapis-lapis ini, aduh. Ini. Saya, Bang, melihat perpustakaan tokoh-tokoh yang pernah saya kunjungi, perpustakaan dari Frans Magnus Suseno. Oh iya, saya tahu. Memang Frans beliau itu Magnus. filsuf ya. Yusuf. Dan pengacara terkenal Todung Mulia Lubis. Oh iya. Di Cinere juga. Iya, di situ. Cinere juga, Bang. Di belakang rumah sakit. Iya, di rumahnya itu puluhan ribu seperti ini juga, Bang. Sama Pramudia Nantatur. Kalau beli ke rumah beliau belum pernah saya, jujur. Tapi ke Todung Mulia Lubis, baru satu lagi saya juga pernah lihat seorang pendeta yang punya kolektor buku, mantan Sekum PGI, pendeta Richard Daulay. Oh iya. Lumayan Banyak juga, sekali ya. banyak buku-buku teologi di situ. Oke. Saya buku teologi, bahkan Alkitab ada 300 saya Alkitab.
mulai dari segala negara. Abang mengumpulkan ini berapa tahun? Apa sejak umur berapa, Bang? Umur 21 tahun sudah mulai. Abang 21. lahir di Siantar ya? Di Siantar. Besar di Siantar? Besar di Siantar. Mulai dari Siantar sudah mengkoleksi? Mengoleksi enggak, Ya. tapi udah baca buku terus. Oh gitu ya? Nah, jadi mungkin nanti biar biar nyambung nih. Ya. Tadi Amrus tuh. Ini Amrus pasti Ya. ya? Amrus juga ini ya? Amrus nih, ini harus disut nih Amrus nih nanti. Oke. Ini Amrus Natalsia. Tadi kan kita lihat tuh bedanya. Ya. Kenapa saya bawa ke sini? Ini jelas sangat tua ini. Ya. Amrus Natalsia seorang Batak. Ya. Halak Batak. Ya. Dia terinspirasi mematung ini di Siantar. Oh. Di Siantar waktu dia melihat Museum Simalungun yang ada di Siantar di depan GKPS. Di situ kan ada ukiran-ukiran. Kayak rumah Batak Toba. Akhirnya dia pergi ke Sibolga, ke Toba sana, dilihatin rumah-rumah Batak ukiran. Dan dia karakternya berbeda dengan apa yang dilakukan seperti orang Jepara. Ya. Lebih halus-halus dan berkarakter. Inilah dia. Jadi kehidupan tema sosial, tetapi tidak terlalu halus. Dan itulah karakternya dia. Bang, Ambrus ini kan dikenal seniman, pengukir lukisan yang hebat. Tadi abang sudah sebut tidak halus sebenarnya. Tapi karakternya, Ya, namanya, bahkan semua karyanya itu mahal-mahal. Apa yang membuat sebenarnya? karena dia pelopor, dia pencipta. Dia dapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ya. pencipta dan pelopor karya kayu ukiran. Jadi di Indonesia seingat saya, mungkin saya salah, tapi seingat saya yang memulai kayu ya jadi seniman alumni isi Asri dulu, Ya. akademisi, ya Amrus. Setelah itu ada Nyoman, tapi kayunya ada Antonio Blanco di Bali, tetapi ukiran kayunya, bukan lukisannya, bukan objeknya. Kalau ini kan objeknya. Ada lagi sekarang itu, lalu kesininya ada siapa? Ada Erika Hestu Wahyuni. Itu alumni isi juga. Lalu ada yang sekarang, ya masih muda, Ekwan. Tapi saya sejarah ini saya hafal, hanya Amrus yang paling duluan. Amrus itu lahir tanggal 21 Oktober tahun 1939. Jadi Berarti umurnya itu 89 ya? ya, dia lahir tahun 39. Ya. 30. Lahir tahun 33 ya? Iya, umurnya 89 ya. Dia lahir tahun ya. Pokoknya umurnya 89 tahun. Itu Amrus. Ini juga Amrus. Oh. Ini Amrus. Ini bukan ukiran, Bang? Enggak, ini abstrak. Oh. Di Indonesia yang punya karya Amrus abstrak hanya saya. Yang pipe, yang model pipa. Bagaimana Bang menemukan ini? Bisa cerita? Yang satu ini? Saya ketemu anaknya sih. Oh. Karena saya dapat pelukis ini Ya. dari orang, akhirnya saya penasaran. Bagaimana Bang menemukan ini? Bisa cerita? Yang satu ini? Saya ketemu anaknya sih. Oh. Karena saya dapat pelukis ini Ya. dari orang, akhirnya saya penasaran dan saya bilang, saya nggak mau beli lukisannya kalau nggak ada foto Pak Amrus di sampingnya. Oh. Jadi ini dibikin sertifikatnya. Ini ada Oke. semua ada sertifikat. Dibikin sertifikat, Ya. lalu sertifikat itu dipoto dia di depannya. Oke. Seluruh lukisan Amrus saya jamin bersertifikat yang saya punya. Orang lain belum tentu. Karena setelah itu bayar lagi. Kan biaya lagi. Saya nggak apa-apa. Tapi saya puas. Begini Bang, sebagai kolektor, apa sebenarnya spirit yang harus dimiliki? Karena secara persepsi masyarakat, kolektor itu harus kaya raya, ya bisa mengumpulkan dari mana saja. Apakah itu hanya aktualisasi diri? Kalau mau jadi kolektor barang seni dan lukisan, barang senilah, Ya. atau buku, Ya. pertama harus ada idealisme dulu.
Idealisme itu. Idealisme. Idealisme apa? Ah, itu pertanyaannya. Oke. Idealisme kita itu harus ada kata kunci. Merawat. Jadi Melestarikan. jiwa merawat itu harus ada ya? Itu dulu. Kalau kita beraktualisasi diri, teori Maslow itu, Iya. setelah orang mapan ada duit, baru dia beraktualisasi diri. Dia ngoleksi di mana-mana, ada uangnya beli itu, beli ini, beli buku, beli itu, beli. Itu boleh dia jadi kolektor sah saja, tetapi saya yakin ruhnya nggak dapat. Jadi kolektor Semaksimal. sebenarnya itu bukan aktualisasi diri, tetapi jiwa merawat itu harus dimunculkan. Harus dimunculkan. Oke. Kalau jiwa merawatnya dapat, tanggung jawabnya ada. Berarti saya bisa tangkap Bang. Berarti kalau juga jiwa merawat karya orang lain hadir di seorang kolektor, bahkan misalnya orang yang membuat karya seperti Amrus misalnya, ada perhatian lebih dong orang-orang yang berkarya itu. Iya pasti ada. Jadi gini, intinya ya, Ya, ketika orang beraktualisasi diri, ya, ya, itu dimulai dari kemapanan. ya. Kemapanan ya. Umur berapa sih orang aktualisasi diri ketika mapan? Mungkin mulai 40 tahun ya. 40 tahun. Iya. Mungkin. Mungkin. Umumnya di atas 50. Oh, oke. Kalau 40 orang masih manajer. Oh, iya, iya, iya. Belum direktur ya. Belum direktur, belum level 1, level 2. Iya. Ketika itu mulai dia dapat semuanya, sepertinya dia mulai. Atau kalau pengusaha gitu. Ya, Ya. dia akan bikin museum. Ya sah saja, malah senang. Tetapi kalau kita mulai muda untuk semangat merawatnya akhirnya jadi banyak. Kan soal finansial aja nih. Pelan-pelan atau sekaligus. Jadi kalau kita merawat pelan-pelan, Bapak lihat. Kalau Bapak sekarang buku komik, ada Laya punya. Pasti Laya sayangnya beda. Saya punya koleksi Koping Hoi itu 50-an, Bang. Tadi Abang semua ya, serinya ada ya. Puluhan ribu. Luar biasa itu. Nanti kita lihat. Udah jarang. Ya. Oke. Tapi sambil jalan kita dikit lagi Oke. nih, Bang. Ini berapa lapis lagi nih bukunya ini? Ini Kita lihat. tentang apa ini, Bang? Ini umumnya ensiklopedia. Oh, oke. Lebih mengarah ke ensiklopedia. Tapi ensiklopedia yang di sini umumnya yang berurutan. Kalau nggak berurutan nggak saya bikin. Di Indonesia Abang dapatkan buku-buku ini di mana? Selain di Jakarta misalnya? Saya kasih tahu ya. Kan saya mulai tahun 90 kan. Ya. 91, 92 udah main saya ke Kuitang, ke Senen, proyek Senen. Kalau Kuitang masih saya ingat, Bang. Tahun 90-an dia masih ada Di lantai, buku-buku di lantai keramat, itu, iya. pinggir jalan ya. Iya. Sekarang jarang. Jadi di Kampung Melayu Jembatan Hitam, Ya, saya masih ingat juga koleksi. Beli Palasari Bandung, Oh, kalau situ saya belum pernah. Jambi, Medan, Kalau di Medan di lapangan Merdeka ya. Iya. Saya Rel berkali-kali ke kereta situ. itu. Itu juga. Tahu. Lalu di mana lagi? Di Malaysia, di Singapura. Oke. Ya, dan namanya di sana itu apa ya? Lupa saya. Tapi saya pernah beli buku-buku Indonesia di sana. Jadi di beberapa kota lah di Indonesia kalau saya keluar kota. Tetapi yang lebih penting saya belinya itu dulu waktu ada pos kota, Suara Pembaruan, Kompas, Analisa, Suara Karya. Iya. Itu saya pasang iklan baris. Iklan baris tarifnya waktu itu belum ada internet kan, media sosial Iya. juga belum, marketplace juga belum ada. Iya. Jadi saya iklan baris, saya ingat betul tuh. Pos kota 21.000, ada yang 23.000, Sabtu Minggu agak lebih mahal. Lalu Kompas 3 baris tuh, satu itu 90.000. Tahun berapa tuh? Wah, tahun 2000, ya hampir jelang 2000-an lah, 2000 sekian sampai Jadi sekian. berarti sangat serius menjadi koleksi buku-buku ini ya? Iya, iya. Kan sekarang aja yang mahal. Dulu kan nggak, ada yang buang. Ada nggak perlu diloakin, loak ngumpulin ke loper-loper gitu. Di tukang-tukang buku itu ngumpulin dari bukan pemulung, jual ke bosnya, ada lagi yang keliling beli itu ya. Dari situlah toko-toko buku kecil yang ada di Lebak Bulus, ada di Pamulang, itu saya habisin dulu banyak.
Bang, tadi kan sebut spirit dari seorang kolektor itu harus merawat. Ya. Abang kan berkarir di bank. Kita tahu bank itu lembaga yang harus disiplin semua stafnya begitu. Iya. Bagaimana Bang menyediakan waktu, pikiran, bahkan materi, padahal berkarir di bank begitu? Di bank negara lagi. Kalau di bank kan memang sudah diatur waktunya, sangat ketat kan BUMN. Tapi saya itu ada pernah majalah, saya lupa apa yang meliput itu. Pagi di bank, sore di galeri. Jadi dulu saya akhirnya karena buku banyak saya bikin galerinya. Jadi di galeri itu udah mulai terjadi deh. Datang orang, ada yang beli, ada yang jual, mulai itu. Ada siklus perputaran barang. Kalau yang nggak bagus saya umpetin, saya simpan buat koleksi saya. Kalau nggak mereka perlu yang lain. Lalu mereka akan menawarkan, bahkan tokoh-tokoh nasional tuh sangat banyak bukunya sama saya. Gini, pada waktu itu, katakan rumahnya di Menteng, katakan rumahnya di Setiabudi, ayahnya dulu pejabat, ayahnya pensiun, zaman terus berubah, anaknya akan dibagi warisan. Mulailah itu membagi warisan dari rumah yang besar ke rumah yang dibagi 4 apa 5. Tentunya kan rumahnya kapasitas buku bapaknya nggak akan muat. Dia akan jual. Dia nggak mungkin pecahin satu-satu. Karena kalaupun anaknya dititipkan, anaknya bilang, "Pa, saya nggak mungkin bikin di rumah. Nggak muat." Karena kan dari harta yang satu dibagi 6, pembaginya kan nggak sebesar rumah bapaknya lagi rumahnya. Tetapi Pak, ada yang lebih menarik nih. Suatu saat ada orang, saya nggak sebut namanya, jenderal. Dia datang nyari saya ke galeri itu, ke toko galeri itu, di ruko itu. Mana yang namanya Pak Binton Dadap-dap? Wah, jenderal. Saya nggak sebut ya nama. Kenapa? Saya pengen tahu. Dia itu siapa? Pensiunan dari mana? Wah. Padahal saya waktu itu masih ngelap-ngelap buku. Yang ditanya saya. Dia kaget begitu banyak buku saya. Terus, untuk apa Bapak cerita Pak Binton? Enggak, kamu panggil aja dulu deh. Nanti saya mau ngobrol. Padahal itu saya. Saya pengen tahu dia, ngerawatnya gimana. Karena saya bilang semangat merawat saya, uang saya nggak ada. Saya masih, waktu itu ya masih kerja ya. Berapa sih kemampuan daya belinya. Kedua, dia bilang, curhat. Saya menangis nih. Saya menangis karena buku-buku saya titipkan ke anak saya nggak ada yang mau. Kata anaknya, "Pak, jangan dititip ke saya. Nanti malah demam berdarah di rumah, banyak nyamuk." Ayahnya waktu itu menangis. Ayahnya menangis. Dia bilang ke anaknya itu, "Nak, kamu itu bisa jadi begini karena buku ini. Saya bisa sekolahkan kamu karena buku ini. Tapi kamu nggak mau merawat." Disitulah dia menangis. Karena sedih. Anaknya nggak menghargai apa yang bapaknya dapatkan untuk pendidikan dan kebutuhan hidupnya dia dari buku itu. Akhirnya dia nangis, udah 2 minggu kemudian dia datang, dia bawa 1 mobil besar, semua dikasih ke saya bukunya, koleksinya. "Bapak, rawat aja." Jadi semua itu kan rahasia Tuhan ya. Ada yang dibeli, ada yang dikasih, macam-macam. Ada yang bersusah payah. Ya, ada yang bersusah payah juga kita nyarinya. Bang, kaitannya dengan situasi kita sekarang, era digital. Padahal kita tidak boleh tidak harus terus menjaga literasi. Literasi ini buku-buku ini kan merawat pikiran kita, literasi kita untuk terus peradaban kita maju. Kaitannya sekarang di masa sekarang kan orang nggak terlalu bangga lagi punya buku. Dan fisiknya ya. Bahkan orang sudah sangat bangga dengan ya hanya online, hanya berita online dan tidak terlalu greget lah seperti dulu buku begitu. Bagaimana kita sebagai kolektor, Bang,
menyadarkan bahwa kita tidak mengagungkan fisik buku ini, tapi paling tidak gagasan yang pernah ditulis itu jangan hilang. Apa gagasan dari apa? Jadi bicara literasi, Iya. kan banyak buku ini era digital itu kan ada tahun berapa? Ya. Coba kira-kira tahun berapa di era digital itu? Mungkin di atas 2000-an kan? tahun 90-an lah ya. 96 lah. 96, 98 kan baru HP. Iya, iya sih. Baru Tahun 2000-an HP lah itu booming. BlackBerry itu. Iya. Yang media-media sosial sih kan tahun 2000 sekian lah Iya, agak ini ya. Tapi kan belum ada di Indonesia. Ya belum hebat-hebat kali lah. Internet juga belum banyak gitu ya tahun 2000. Oke. Pertanyaannya, buku sebelum itu, Iya. apakah sudah dimasukkan ke digitalisasi? Ya. Belum kan? Belum. Belum lah. Iya. Kalau sumber berita, iya, informasi terus berubah masuk ada di media sosial atau dalam bentuk digital. Iya. Yang udah-udah sebelumnya kan belum. Iya. Yang kita pegang ini kan yang lama-lama nih. Inilah tugas kita sebenarnya untuk mengoleksi ini, memindahkan itu nanti. Kita akan memindahkan itu. Iya. Lalu kalau gitu arsip nasional nggak perlu lagi dong sama perpustakaan nasional. Bahwa mereka sadar betul semuanya juga belum selesai ini didigitalisasikan. Iya. Maksud saya informasinya mungkin dapat, Iya. tetapi utuh karya tulisan satu buku si A si B tahun dulu kan belum tentu digitalisasikan. Pikiran-pikiran itu. Artinya literalisasi bentuk fisik dan digital, dua-duanya harusnya keseimbangan. Saya nggak bilang bahwa nggak berkurang penjualan buku. Oh, berkurang. Oke. Tetapi kan nggak tutup juga Gramedia kan. Nggak tutup juga toko buku yang lain. Hanya berkurang. Oke. Karena sebagai penulis, saat ini juga tidak hanya puas di dalam bentuk digitalisasi. Oke. Betul kan? Ya. Sedikit ke Batak, Bang. Orang Batak ini juga kan masih kurang literasinya. Mengeksplor, mempublis apa sih budaya Batak, apa sih pikiran-pikiran nenek moyang orang Batak begitu. Tapi dalam perjalanannya kan masing-masing misalnya marga-marga kan pasti punya tulisan juga, naskah-naskah juga memberitakan bahwa apa yang mereka kerjakan gitu. Saya dengar juga Abang menyimpan beberapa buku Batak, termasuk sejarah-sejarah marga Panjaitan, kalau nggak salah, Bang. Ada tadi. Cerita sedikit itu, Bang. Sebenarnya lak-lak juga saya banyak. Oh, gitu. Ya. Jadi kan gini ya. Saran saya nih ya, ini mumpung di Tapia nih. Iya. Tentang Batak, Bang. Ya. Saya juga dengar Abang punya koleksi beragam buku tentang Batak, Ya. termasuk buku-buku dari marga-marga. Ya, Salah satunya Panjaitan, ya. Cerita Ya. itu, Bang. Ini ya, ini yang lain sih banyak ya. Ini saya salah satu contoh nanti kita nih. Tahun berapa bukunya? Ini misalnya nih ya, riwayat Niraja Panjaitan. Iya. Putra Batak tokoh nasional diterbitkan Panitia Tugu Raja Panjaitan. Medan 19 Agustus tahun 71. Yes, berarti 71 itu saya baru 1 tahun. berarti Ya. Ini contoh aja, contoh kecil. Ini nanti kalau boleh disut lagi. Ini salah satu contoh. Ini buku tahun Medan 19 Agustus 71. Ya. Ya. Riwayat Niraja Panjaitan, Putra Batak, tokoh nasional. Diterbitkan Panitia Tugu Raja Panjaitan. Ya, oke. Buku ini kami berikan sebagai kenang-kenangan bagi orang tua Kapten Andreas Tendean, pahlawan revolusi. Ya. Semoga kenangan bagi para pahlawan yang mempererat ikatan kekeluargaan nasional selama hayat di kandung badan. Selamat bangsa dan negara. Jasa pahlawan jangan terlupakan. Oh. Ya, ini tahun 17 Agustus tahun 71 Ya. oleh GRE Panjaitan. Ya, ya buku-buku gini kan. Tuh, Panitia Pusat Peresmian Tugu Raja Panjaitan Medan tahun 71. Yang seperti ini kan. Nah, jadi
yang gini-gini banyak nih. Jadi maksud saya gini, mumpung satu acara ini gini. Sebenarnya ya lah ya, kalau kita mau jujur nih, saya memang mengoleksi ini banyak. Tentunya ini bukan kepentingan saya semata-mata. Negara punya kepentingan. Contoh misalnya seperti ini, Marga Panjaitan punya kepentingan. Ya, tanggal 17 Agustus, tadi tanggal 71 udah ada ini. Seandainya misalnya nih, dari koleksi orang, baik di Belanda, di Leiden sana, dimanapun, harusnya sudah marga-marga atau tokoh kita menyatukan untuk menarik kembali, mengumpulkan kembali. Contoh, bikinlah tugu, kayak di daerah Tandus, kayak Taman Mini Indonesia. Kayak Taman Mini Indonesia, dibikin, supaya tugu itu nggak semata-mata lagi ada di jalan raya, ada di sana, di tengah sawah, di tengah jalan, bla 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 bla. Bikin aja miniaturnya. Marga Panjaitan, Lumban Gaol, Nadab-dab, bla bla bla, yang lain. Miniatur ya. Lalu cari semua buku. Nah, tadi literasi. Baik lak-laknya, baik peradaban Bataknya zaman dulu. Ya kayak di Museum Batak yang di Simanindo yang aku lihat itu. Kumpulkan semua. Sehingga kalau Marga Panjaitan kenalan sama anak saya perempuan misalnya. Kan pengen tahu Panjaitan, padahal anakku kan lahir di Jakarta. Atau lahir di Amerika misalnya, dengar lain. Otomatis sambil liburan nih, kayak tugu, ini kan tugu-tugu nih, misalnya gini Panjaitan ada. Di sana udah ada literasi ini dikumpulkan. Kalau literasi digital, mungkin bisa dia lihat. Tapi apakah itu bukti fisik seperti ini tadi? Nah, itu tadi bicara literasi. Tanda tangan fisik ini. Apakah buku, fisik buku, masih diperlukan atau tidak? Kalau udah seperti ini, diperlukan nggak? Yang mahal kan ini. Ini namanya buku koleksi. Jadi maksud saya, kalau literasi-literasi yang sudah berserakan ini dikumpulkan, di arsip nasional, di mana, belum termasuk foto-fotonya, bikin aja rumah, miniatur, segede apa, di situ bisa marga-marga berkumpul, main adat, pesta, Marbona tahun misalnya. Dan bikin tugu kan juga mahal. Karena pondasinya ketinggiannya juga nggak sedikit biayanya. Coba bikin marga dulu. Pemerintah daerah siapkan. Pemerintah daerah siapkan lahan di daerah yang tandus. Untuk membuat miniatur itu, literasi, bukti-bukti sejarah, artefak, lak-lak. Ya. Marga-marga ada di situ. Sehingga satu sama lain, kita bisa tahu marga ini Panjaitan, marga ini Nadab-dab, Lumban Gaol, segala macam, Simajuntak Siahan. Jadi kayak destinasi. Bali sebenarnya, nih, karena saya lama di perantauan, saya pernah dinas di Bandung, di Solo, karena tugas ke Bali segala macam itu banyak. Berapa tahun bertugas di Bali, Bang? Ya, kalau itu kan kita kadang-kadang pendidikan, dapat field trip, apa segala macam. Tapi kan kita pembandingan bisnis usaha di Bali dengan di kota-kota lain, selalu kita pelajari. Apa istimewanya Bali itu? Kalau Bali, selain ini kayak saya tidak bicara view laut ya. Kita kan ada juga view danau. Oke. Kita anggap impas satu-satu. Sana dapat lautnya, ini dapat danaunya dan Toba. Tetapi yang nggak didapatkan oleh orang asing datang ke Bali, ada di Danau Toba, acara budaya itu tadi, acara ritualnya, ngaben. Ya, misalnya di kita itu misalnya, Mongkar Holi. Sebenarnya kan bisa kita bikin acara itu rutin dalam periode tertentu. Kalau orang marga-marga Mongkar Holi, buat aja pada tanggal sekian, rame-rame itu ada acara nasional Mongkar Holi. Mungkin pencerahan penting, Bang, sosialisasi, karena ada juga pendapat budaya itu bukan tontonan, tapi tuntunan katanya begitu. Artinya tidak banyak juga yang respect ketika budaya kita itu dipertontonkan. Apa pendapat Abang? Ini,
Kalau tuntunan, Iya. itu kan apa yang diambil dari budaya itu. Baik. Ya. Tapi kalau acara budayanya, Iya. ya, itu kan tetap ada untuk jadi media sarana publikasi. Contoh misalnya, Manortor budaya apa enggak? Manortor ya, budaya. Kenapa itu nggak kita protes? Kenapa kita nggak bilang itu tontonan? Kenapa kita nggak bilang tadi tuntunan? Iya, iya. Betul nggak? Iya, Marta Gading budaya apa? budaya. Jadi jangan kita suka Ya. membuat analogi atau persepsi kita sendiri-sendiri. Kita yang realistis saja, ditor aja, Ya. memumikan orang, membuat jadi di air supaya mayatnya abadi. Ya. Itu budaya juga kan, Iya. berlangsung. Di Samosir tadi, Godang, Ya. ya, Godang apa namanya itu? Godang Sabangunan. Sabangunan. Iya. Itu budaya. Kenapa nggak dibikin masif aja itu? Skalanya besar. Buktinya sekarang Hariulo sudah ada. Iya. Martodon udah ada sih beberapa tempat. Tapi budaya-budaya ini harus kita gali. Contoh yang nyata aja nih. Kalaulah kita bikin di sana tadi, ya, Ya. gedung Marga Simajunta, Ya. Siahan. Kalau Marbona Town misalnya, atau Marsobusi Hall, kita ke sana aja semua. Capital flow-nya kan jadi ke sana, modal yang masuk itu jadi ke sana. UMKM hidup. Yang nonton kan bukan cuma kita. Orang asing akan melihat, oh Mongkal Holy, oh Gedung Sabangunan. Terus apa lagi? Acara-acara lain. Sehingga tadi itu, kalau kita kalkulasikan aja, Panjaitan, Nadabdab, Simangjuta, Marga Purba, Marga si apa yang lain bla 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 bla, si Taurus segala macam misalnya itu, per tahun aja datang penasaran anak-anak kita datang. Ya. Untuk ke situ berapa itu pendapatan per kapita. Jadi satu-satunya yang membuat itu lestari salah satunya adalah bukti-bukti artefak itu tadi. Oke. Buku-buku itu tadi, literasinya harus lengkap. Sekarang karena literasi lah banyak persoalan di orang Batak. Audo siap kangen, ho siap udam doau, abangmu doau. Karena tidak tertulis. Itu tadi. Iya. Karena tidak ada bukti. Jadi ini yang harus berbahaya, yang harus diwaspadai. Titip omongan bisa. Oke. Lebih titip uang bisa kurang. Jadi opung mudoon. Oke. Padahal yang dimasuk ondo. Iya. Bukan berarti semuanya opungnya nanti. Benar gak? Iya. Sehingga keturunan berikutnya disebutlah itu maropung doho tu margaon. Saya tangkap Dapat kan maksudnya kan? Pesan abang itu. Bagaimana budaya kita hadirkan menjadi masyarakatnya sejahtera. Budaya itu bukan untuk kita jual belikan, tetapi bagaimana kita mengangkat budaya ini untuk mensejahterakan sebenarnya. Saya tangkap. Saya kira-kira itu. Lah tahu sekali-kali. Tahu. Udah berapa juta orang kira-kira yang melihat itu? Berapa yang bayar masuk ke situ? Budaya di nggak Tomok ya? sana ya? Di Tomok. Oke. Ada di situ huta. Ya. Di samping itu kan ada huta. Ya. Huta Marga. Marga Sidaputar. Enggak. Sialagan. Sialagan. Iya. Itu kan di benteng tuh. Ya. Ada acara di situ terus. Ya. Yang praktek budaya Ya. memenggal. Ya. Ada kursi. Dan dianggap itu juga menjadi model sosial Batak, jadi pengacara, jadi aktivis hukum gitu ya? Di huta Sialagan kan? Iya. Oke. Pertanyaannya nih, sudah semua nggak kita nih yang mendengar ini orang Batak? Ya. Udah pernah nggak ke huta Sialagan? Oke. Udah pernah? Saya udah pernah. Oke, Sialagan kan? Udah pernah. Udah pernah nggak misalnya kita orang Batak ini ke
ke Pusuk Buhit. Sudah pernah. Kebetulan baru-baru ini aku lihat. Dari mana Bang tahu? Dari Facebook Ya aku nggak bisa lihat, tapi dulu pernah nggak datangin. Oke Bang, oke benar. Ya? Ya. Ini nggak usah munafik kita nih. Kita ini kalau ke Eropa, Singapura udah pernah, udahlah kita usang lah itulah. Ya, lihat tuh. Orang Presiden Amerika, film Wakanda baru main aja. Pemeran utamanya ibu-ibu datang ke Bali, cuman mau lihat Bali. Lalu dipertemukan dengan Jokowi. Maksud saya, Pak Jokowi aja beberapa kali datang ke sana. Cuman yang kita pertontonkan, nggak tahu saya apa. Gitu. Oke Bang. Bang Binton, saya mau bertanya lagi. Saya mengutip apa yang diucapkan mantan Menteri Perdagangan kita, Bapak Gita Wirawan. Beliau pernah mengatakan kelemahan kita orang Indonesia kurang menarasikan atau menaratorkan semua konten-konten budaya kita. Saya tangkap, saya hubungkan dengan orang Batak. Orang Batak sebenarnya kekurangan literasi dan kurang menarasikan narasi literasi yang ada itu. Apa pendapat Anda? Itu betul juga. Karena coba kita cari buku yang membahas tentang Batak dibanding Bali. Ya. Kenapa itu banyak? Salah satunya di kita tokoh-tokohnya itu lebih banyak keluar dari Danau Toba itu sendiri. Tidak ada di lingkungan itu. Tokohnya. Maka ada ucapan brain terkuras sumber daya manusia di pergi ke tempat orang lain. Danau Toba karena merantau ya. Ya. Perhatikan orang Bali. Ya. Seingat saya, temanku ada pejabat dari Bali. Asetnya yang di Jakarta dijual supaya kembali ke Bali. Banyak. Ya. Yang ahli manajemen itu sangat terkenal di Jakarta kembali. Bali, ya. Banyak tokoh Bali begitu. Itu apa korelasinya tadi? Kalau tokohnya saja tidak ada di situ, orang hebatnya ada di situ, dia hanya mengomentari. Dia hanya bisa teori. Ya. Prakteknya tidak. Jadi bedanya apa? Kalau saya cinta lukisan, saya bilang kolektor buku, tapi saya nggak punya buku. Tapi saya nggak ngerti, nggak ada lukisannya. Sehingga kalau apapun narasi, buku, visual, ya dalam bentuk konten, dalam bentuk liputan. Orang pintar-pintar di daerah itu yang berkontribusi terhadap itu nggak dapat ada di luar. Tetapi yang hanya didapatkan di sini adalah sumber informasi. Sehingga kalau ini sumber informasinya hanya dari pejabat di daerah, kalau tingkat kabupaten, tingkat lurah, masyarakat, yang komentarinya semua doktor, profesor, tapi nggak pernah ada di situ, narasi itu akan mentah. Oke. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Jadi saya ingat nih kata Hotman Paris. Oke. Baik. Kalau kau mau jadi pengacara, bukan gelarmu semata-mata yang lebih penting, tapi jam terbangmu. Oke. Praktekmu. Reputasinya. Kamu ada nggak di Danau Toba? Oke. Saya nggak, makanya aku bilang, kalau adalah kawanku jadi tokoh adat di sana, di Toba, padahal dia cuman SMA, tapi dia ngerti soal musik. Bahkan ada dosen dulu di USU apa di mana, dia nggak sekolah pendidikan tapi jago musik, jadi nggak pengajar di USU. Oke. Pernah ingat nggak itu? Pernah. Kalau nggak salah. Namanya siapa lupa saya. Saya pernah dengar. Tapi ketika kau sekolah musik mengomentarin itu,
Apalagi yang nggak sekolah musik ngomentarin itu. Itu rahana binotoni. SMA doi. Iya. Terus apalah taunya itu? Ya. Aku ini sekolah musik di London. Sama Van Hoven lagi. Jadi gini maksudku gini. Makanya nggak match, nggak saling mendukung. Kalau di Bali, seniman hebat Bali pasti ada di Bali. Ayo, nih ya contoh. Seniman patung, Ya. Dolorosa Sinaga, Pintor Sirait. Ini dengar nih. Ya. Amrus Natalsia, Ya. Orang-orang Batak ya. orang-orang Batak. Ya. Ada di mana? Di Jakarta ya. Karyanya ada di mana? Di Jawa ya. Karyanya dia di Jawa, tapi dilepasnya ke tempat lain. Kalau dia berkarya di Sumatera, di Danau Toba sekitarnya, Ya. apa yang terjadi? Masyarakat di sana otomatis ada transformasi ilmu. Oke. Terduplikasi kemampuannya ya. Kemampuannya terduplikasi. Kalau dia nggak ada, orang lain masih bisa bekerja. Baik. Makanya seniman-seniman di Bali itu hebat-hebat. Regenerasinya nggak akan pernah hilang. Tidak putus ya. Bahkan lihat ya, Antonio Blanco, Ya. Lemaier, ya, Ari Smith, ya, terus pelukis-pelukis pop dunia yang lainnya, ya, itu ada di Bali. Oke. Mengangkat Ini saya tema-tema dengar itu. karya orang Bali. Ceritakan Ini dulu. Inyoman Nuarte yang IKN. Ini yang IKN nih. Ini pasti mahal, Pak. Ya kalau harga kan relatif lah kalau seni ya. Tapi ini pasti mahal ini. Iya. Apa keistimewaan? Oh ini karya-karya luar biasa ini. Ini kan karyanya Inyoman Nuarte. Yang, Saya bikin Garuda Wisnu Kencana. Oke, ya. Saya bikin konten di Binton Sukses. Nanti tonton ya, konten saya Binton Sukses. Harga Nyoman Nuarte itu harusnya sudah 1 triliun satu. Kenapa pelukis misalnya Leonardo da Vinci segini kok bisa sampai 5-6 triliun, bahkan ada yang 7 triliun. Pelukis termahal di dunia sekarang. Iya. Ya, yang dibeli Raja Arab. Maksud saya gini, transformasi ilmu Iya. yang orang Batak yang harusnya dia persembahkan untuk kampung halamannya, dan dari situ dia untuk membuat narasi, publikasi akan lebih nendang dibandingkan dia membuat di mana, terus materialnya juga dapat dari sana, anak-anak sana diberdayakan. Yang kedua, kan orang kalau menulis buku, kalau dia kan hanya dia kan hanya melihat apa buah pikiran dia sendiri. Oke. Tapi yang kan baca ribuan orang. Kalau satu aja udah nggak pro, nggak bagus. Ya. Karena dia nggak pemahamannya, satu orang aja ngomong itu, bilang, nggak ada itu, nggak ada pun mutunya. Selesai itu, habis. Jadi intinya menurut saya, jauh lebih bagus kalau orang Batak itu juga udah beralih, mulai dari perantauan, ahli-ahli, doktor segala macam tuh, ayolah coba balik ke sana. Saya kan ikut di KMDT ya, Komite Masyarakat Danau Toba, di bidang seni dan budaya. Baik. Saya juga di DPP sama Pak Hendarji Supanji, sama Pak Hendarman Supanji, Komite Seni dan Budaya Nusantara. Saya hanya semata-mata ingin mengembangkan budayanya tadi, budaya dan seninya. Karena bersentuhan dengan budaya itu lebih aman, lebih soft. Hanya budayalah yang bisa membuat orang maju. Coba, kalau saya dulu di BUMN, digabung dengan BUMN lain, di merger, yang sulit bukan mencari orang yang pintar, tapi yang sulit mencari orang yang bisa menyatukan budaya kerja dari latar belakang, background perusahaan yang berbeda, dan sumber daya yang berbeda. Itu pasti punya keahlian ya. Iya. Pertanyaan saya berikutnya Bang, karena Abang kan sudah singgung tadi pernah bekerja di BUMN, tepatnya di bank ya. Saya akan bertanya
satu hal, karena Ya. abang saya tahu berkarir lama di bank BUMN. BUMN. Abang pasti punya pengalaman sebagai seorang Bankir. bankir, pengalaman-pengalaman membangun branding, membangun logo, membangun image. Kaitannya dengan orang yang berkarya, apalagi dia aktivis budaya, agar dia sebagai orang yang berkarya dalam karya budaya itu dia terbangun brandingnya, terbangun namanya. Apa yang harus dikerjakan? Ya, jadi di dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya ada dua cara menjual yang efektif. Dan umumnya, satu menjual barang, Ya. satu menjual nama. Jadi, apa bedanya? Ada orang jualan ayam, chicken. Ya. Dan ini ya, pengusaha ayam. Lalu ada seorang YouTuber. Ya. Nggak apa-apa, saya sebut Raffi Ahmad. Oke. Atau yang lain, Ya. YouTuber. Dia membranding namanya. Saya pastikan yang jual barang akan mencari yang jual nama. Ya. Jadi jauh lebih penting sebenarnya ya Ya. di fase umur-umur 50-an misalnya, itu nama yang dijual dulu, nama baik, budaya, menjual reputasi. Oke. Kalau menjual barang, ini terus sangat dinamis nih. Handphone terus berkembang, bisa tutup, bisa nggak ada. Ya. Ya kan Pak? Tapi nama orang yang megang ini ada yang mahal dibayar untuk membuat jadi iklan. Kalau nama sudah besar, Ya. otomatis trust udah pasti ada. Pengalaman saya di BUMN, karena namanya udah ratusan tahun, dan kepercayaan udah aja, setiap buat produk nyaris sukses semua. Karena budaya mensukseskan, menjaga nama baik itu sudah terus-menerus didoktrin, Ya. menjaga nama baik. Lalu hubungannya dengan menjaga nama dalam kehidupan kita ya. Saya analogikan pertanyaan itu seperti BUMN yang besar itu tadi, Ya. ya, bahwa dia ada di mana-mana dan setiap buka di mana-mana juga diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam arti image-nya sangat bisa diterima Ya. karena tujuannya positif, namanya positif. Ya. Kalau lah ini kita bawa misalnya ke kehidupan kita, ke kehidupan orang Batak di Danau Toba, Ya. itu kan budaya. Ya. Budaya kita dulu yang dilihat orang tahun 90-an sampai tahun 2000, kan orang yang gelantungan di Metro Mini, di Kopaja, Sekarang nggak ada lagi Metro Mini, Pak. pencopet, Nggak ada lagi. kan sampai ada ilustrasi aos dompet. Ya. Ya. Budaya itu udah terus melekat. Orang Batak, ya maaf ya, Ya. mohon maaf nih. Dulu waktu saya baru datang Jakarta, naik, ada orang masuk rame-rame, hilang dompet kita. Terus kita tahu tuh logatnya pakai apa. Budaya itulah yang saya sedang ingin perbaiki. Agar apa? Bahwa budaya yang tadi yang dianggap orang itu, yang jelek itu tadi, tidak menutupi budaya Batak yang belajar. Yang rajin belajar, rajin pendidikan. Kan dua ini. Orang Batak sebenarnya banyak yang mempunyai budaya anak kokido sama orang Diau. Jadi budaya pendidikan aja. Tapi ini bisa hilang, Pak. Ketika ini lebih ditonjolkan, negatif itu selalu memenangkan yang positif. Tetapi apa yang terjadi terakhir-terakhir ini? Udah nggak ada lagi kendaraan itu, Ya. tingkat kriminalitas yang kita konsep tadi itu dalam brand image orang yang negatif akan hilang. Oke. Karena sudah nggak ada kan Pak? Ya benar. Udah naik busway semua. Semua. Ya. Nggak ada lagi Metro Mini. Yang nampak sekarang arenanya Oke. jadi politisi, Oke. jadi pengacara. Ini yang saya maksud nih. Oke, naik. Nah, sekarang itu juga akan berkembang terus Pak. Oke. Budaya itu bisa bergeser ketika orang sudah mengerti paham hukum, Oke. paham politik, semua udah bisa di-download. Yang pertanyaan saya,
budaya Batak yang ke depan nanti itu sebenarnya harus berdasarkan apa? Berdasarkan Dalian Natoli itu tadi. Budaya itu udah jauh lebih besar. Sopan santun, budaya ramah tamah sebenarnya kita yang punya itu, Pak. Bang, karena tadi Abang ingatkan saya. Budaya ya. Oke. Abang aktivis juga di KMDT ya, Bang ya? Ya. Kaitannya dengan bagaimana keramah tamahan kita hadirkan di kawasan Danau Toba itu. Presiden Jokowi berkali-kali mendengungkan agar Danau Toba itu menjadi satu pusat wisatawan Indonesia. 10 pusat wisatawan Indonesia itu adalah prioritasnya satu Destinasi prioritas. Ya, premium. Danau Toba. Tetapi faktanya dari 10 ini, Danau Toba hanya nomor 5 dikunjungi wisatawan. Ya. Apa kira-kira yang membuat harus lagi kita perhatikan keramah tamahan, kemampuan apa lagi yang harus kita beri agar benar-benar memang kita menjadi tempat wisatawan? Jadi gini ya, jangan nanti pemirsa menganggap bahwa saya seorang kolektor apa hubungannya dengan budaya Batak gitu ya. Tadi kan udah sebut. Ya, tadi saya sampaikan bahwa dengan mengumpulkan kolektor ini, di sini banyak koleksi-koleksi foto-foto sejarah. Oke, nanti kita kehidupan orang Batak, buku-buku Batak, ya. Dan yang jauh lebih penting adalah saya saat ini membudayakan orang melihat Danau Toba yang indah. Oke. Saya belum lama dengan KMDT, Komite Masyarakat Danau Toba, di Munas yang ketiga memamerkan pameran lukisan. Oke. Khusus objeknya tentang kehidupan sosial Danau Toba, keindahan Danau Toba, dan patung Kristus itu sudah ada saya bikin tahun 96. Padahal sekarang udah ada. Saya kan senang kalau kita semua itu kita rancang bangun, itu tiba-tiba dieksekusi orang, itu bukan berarti buah pikiran kita, walaupun itu dulu ada. Tapi kan kebanggaan bahwa budaya itu sudah mengakar, sudah mulai masif di kalangan kita. Maksudnya si Bia-Bia itu ya, Bang ya? Ya, kayak si kemarin Bia-Bia. saya ke si Bia-Bia ditutup untuk dituntaskan pembangunan. Iya, supaya nggak terganggu kan. Ya. Lalu tadi pertanyaannya, budaya apa lagi? Ya. Nah, kalau sopan santun, sebenarnya budaya kita paling beradab sopan santun sebenarnya. Ya. Saya pernah di Jawa Tengah, saya pernah di Bandung, saya pernah di Pantura waktu di BUMN. Ya. Berapa kota lainnya, itu kan suku-suku besar. Ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita selalu bilang, kalau suku lain itu kan sopan-sopan, ramah, tidak menipu dalam harga, tidak menaik-naikkan, tidak mengambil perhitungan persalian, gitu kan. Sebenarnya, kalau pola-pola itu semua di daerah lain juga ada. Ambil keuntungan sekaligus, ada juga. Cuman, nih, yang harga 500 perak atau 5.000 perak dibikin 15.000. Kalau itu di daerah lain, itu nggak terlalu terjadi gejolak. Kalau di kampung kita, 5.000 jadi 7.500, kita bukannya ikut memperbaiki, meredam, malah kita yang semua memviral-viralkan. Ngerti nggak? Ya. Budaya kita itu tadi. Pak belga-belga mau larong geleng di pak belga-belga mau luang na belga dang di pak geleng-geleng persoalan. Itu budayanya. Oke. Jadi maksud saya itu tadi satu, sopan santun itu sebenarnya kita punya. Kedua, kebersihan. Kalau ini sebenarnya membuang sampah itu kan penting tuh, jorok naik. Ya. Daerah lain kemudian tertib. Tapi kan bersih, ya? Soal kebersihan sebenarnya gampang. Siapkan aja tong sampah di mana-mana. Masyarakat juga tong sampah. Jadi nggak sulit membuang sampah. Kesadaran membuang sampah asal tempatnya disiapkan. Oke. Yang ketiga, ya kemampuan dalam banyak hal ya melayani. Baik. Melayani. Jadi pelayan. Sebenarnya kalau pelayan, kita itu juga orang Batak pasti jadi pelayan. Semua orang Batak jadi pelayan. Ya. Baik di gereja jadi sintua. Ya, harusnya jadi pelayan. Jadi boru pelayan lah.
Ya. Unang atong kita besar-besarkan sudah do anak ini raja. Makanya nggak maju orang Batak, sudah raja. Karena kita melihat dari sisi rajanya. Coba kita dulu nih orang Batak nih. Jadi kita rubah nih konsep pemikiran kita. Melayani. Semuanya orang Batak melayani. Oke, baik. Sehingga mindset orang Batak kita doktrin, kita tanam terus bahwa orang Batak sebenarnya pelayan. Oke. Sudah dari dulu nenek moyang kita pungtana jolo. Kalau buktinya apa? Molong adong hula-hula. Apa kata hula-hula? Boru nami. Ya. Nggak usah disuruh pun boru nami. Itu udah jadi pelayan. Udah pasti. Makanya mulai besok konsep dan cara berpikir kita balik-balik dulu lah. Maksudnya kalau ada 5.000 di tempat kita naik harganya, jangan kita ikut memviral-viralkan itu. Baik. Mulai dong jual mawar bada. Dot kita bada-badaon. Ai songonon do sia. Nah, Situ jang hora nagadap. HP remandok. Ai mana dang pala maloi makatai. HP rupa saton. Nah tua koin na si butuh mana kan? Ini nggak bisa konsep itu kita rubah. Nggak bisa ya, jadi bertengkar. Oke. Iya, jadi itu tuh omongan Oke. harus kurang. Jadi sering kita titik omong bisa lebih, titik uang bisa kurang. Ada ungkapan Batak yang lebih, tapi jadi lupa. Saya pernah buat bukunya, Bang. Ungkapan-ungkapan filosofi Batak semacam begini narasinya. Udeng gado si buat damai daripada si buat kebenaran. Ini juga agak tergelitik juga kita. Artinya bagaimana kita membawa damai, ya yang benar itu kadang-kala juga menyakitkan begitu. Ya, tapi kan dua hal itu sebenarnya tidak bisa kita bilang mana yang lebih baik. Oke. Kita harus berkonsep dua-duanya itu baik. Oke, baik. Itu yang penting. Jadi kalau udah kita bawa damai, Ya. ya tentunya kebenaran kita bawa. Ya kan? Jangan cuma kita bawa nah toho-tohoi mah, ya kan? Allah. Alai mau lubu itu nah toho-tohoi bedokot tong mardame. Oke. Itulah kuncinya kita membudayakan itu. Ya. Jangan pilihannya jadi satu aja yang positif, satunya enggak. Positif pun tak apa-apa. Baik. Nah, ini maksudku. Nah, Bang, ini ya. Abang saya lihat bukan hanya koleksi lukisan, Iya. buku, Ya. ternyata mobil-mobil. Tadi ketika kami masuk di gerbang, sebelah rumah Abang itu juga memoles banyak mobil juga ini. Ini di hadapan kita ini ada banyak miniatur ini, Bang. Mobil-mobil sangat Jaguar nih. Ya. Ceritakan sedikit. Gini. Saya punya bengkel di situ, bengkel pribadi. Oke. Khusus untuk saya pribadi. Oke. Jadi mobil-mobil langka, mobil-mobil tua saya kumpulin. Ya. Ada Datsun, ada Opel Kapiten, ada Mercy Limousine. Ya banyak lah ya, nanti lihat ya. Maksud sebentar boleh. Saya waktu ke Melasti. Di mana Melasti itu di Bali. Oke, Bang. Ya, Pantai Melasti. Oke. Jadi di sana itu ada wedding. Ada foto pra-wedding. Jadi dia mobil-mobil gini, ini seperti ini. Apa mobil apa nih, Bang? Ya mobil-mobil misalnya mau Chevrolet segala macam. Jadi di Melasti itu di Pantai Baru itu ya. Terus di sini pengantin. Oh. Calon-calon pengantin foto mobil-mobil klasik. Jadi ada banyak itu keluarga-keluarganya, terus view-nya itu laut. Saya lihat waktu dia moto dari laut, dari darat ke laut, itu kelihatan jauh aja. Dan saya pikirkan akan jauh lebih baik kalau itu adanya di Danau Toba, backgroundnya. Karena airnya kan lebih indah, gunungnya lebih ada. Kalau di Bali, kan lot bebas, kosong, plong. Jadi kayak di blur. Oke. Kalau kita moto nanti di sini, dikatakanlah di Tanah Ponggol, Iya. Kelihatan. karena kelihatan tuh Toba dan bukit-bukit Iya. yang di tele. Benar. Bukit-bukit yang
di Tausila Lena Bolak. Iya. Makanya saya kumpulkan mobil-mobil klasik. Oh. Nanti ini akan saya bawa semua ke sana di para wisata. Dan ditaruhlah di sana ya untuk Inilah miniaturnya. Ada mobil-mobil yang model sekarang. Kalau mobil gini susah, saya beli mobil yang lain, saya bikin. Ini contohnya. Prototype nih. Oke. Yang akan kita lakukan. Tapi yang asli-asli banyak. Saya belum melakukan yang palsu, tapi yang asli. Karena seandainya pun tidak dapat asli, nanti saya akan bisa bikin. Tapi yang pasti sampai hari ini semua asli. Jadi saya bisa bayangkan itu, setiap orang mau nikah, saya berharap ada antri di sana untuk foto. Saya udah banyak kota lah di Indonesia ya, saya nggak bicara di luar, di Indonesia. Ya. Danau Toba itu nggak ada di tempat lain. Hanya satu-satunya Danau Toba. Jadi bayangkan kalau di Tanah Ponggol, di tepi pantai Danau Toba itu ya, di tele, nanti orang nikah, belakangnya pinus-pinus, di mobil gini, angin sepoi-sepoi, foto, pas pernikahan dibikin, wah luar biasa. Jadi pertanyaannya, banyak hal yang harus kita contoh dari tempat lain untuk mengoreksi kelemahan kita. Makanya kita mempergunakan selalu dua kaca kelemahan kita dan kelebihan orang lain. Oke. Dua kaca cermin ini, kaca satu untuk kita untuk mengetahui kelemahan kita, dan kaca yang satu untuk kekuatan orang lain. Bagus, Bang. Supaya kita melakukan hal-hal yang baru di sana, walaupun tempat lain itu belum tentu baru. Sama pelukis-pelukis Indonesia juga mengadopsi dari Eropa. Oke. Tetapi karakternya karakter daerah masing-masing. Oke. Itu makanya ada itu di sana. Jadi nanti kalau di protap itu Ya. PPPT P3T Ya. Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli. Tapanuli. Ya. Saya makanya mengambil wakil ketua umum Ya. para wisata ya Ya. dan infrastruktur. Supaya nanti ini kalau saya di sana kan saya kembangkan pariwisata di sana. Tidak Oke, Bang. yang mainstream lagi, tapi kita ambil konsep-konsep yang bisa mendatangkan orang, bisa memberikan dampak pendapatan per kapita buat daerah itu maupun tingkat tenaga kerja di sisi Karang Taruna dan sebagainya. Itu mengenai ini. Bang, tadi kan sejak awal ketika kita masuk ke perpustakaan Abang ini, puluhan ribu buku sudah diperkenalkan, walau mungkin tidak bisa dijelaskan semua. Lalu lukisan-lukisan tadi, tokoh-tokoh yang hebat di pelukis, pengukir. Lalu tadi koleksi mobil ternyata juga punya bengkel khusus untuk itu. Pribadi. Apalagi Bang, koleksi Abang? Saya dengar juga ada foto-foto yang bersejarah. Ya. Tolong tunjukkan itu, Bang. Foto sejarah ya. Jadi yang saya tunjukkan ini mewakili aja ya. Oke. Oke. Ya. Contoh misalnya. Apa saja nih, Bang? Ini contoh-contoh. Ya, saya ambil aja ya. Biar nih. Coba dibaca deh. Ya. Presiden Soekarno dan Presiden Polandia Alexander Tawaski. Oke, ini betul nggak? Coba dibaca lagi. Oke. Inilah klisenya. Ya. Ini klise nih, film. Oh. Ini Abang dapat dari mana? Kalau pertanyaan dari mana, udah dari mana-mana. nih lihat nih. Betul apa enggak? Jangan-jangan enggak lagi. Oke, iya. Oke. Baik, ini ada Harus saya masukin dulu ya. Oke. 10 September 1961. Belum lahir saya di situ. Ya, saya juga apalagi. Wah, jauh kan? Oke. Presiden Soekarno membuka PON kelima di Bandung, Oke. Jabar. Wah, ini PON kelima PON kelima ternyata di Bandung. ada di Bandung. Ya. Ya, nih klisenya. Oh, ini mahal dong, Pak. Kalau soal harga saya nggak pernah akan bahas di sini. Lihat nih, agak banyak nih. Banyak nih, ya. Aduh. Jadi negara punya kepentingan sih, Kementerian Olahraga. Ya. Mungkin mereka punya, mungkin juga enggak. Tapi yang pasti
pemotonya yang sama, angle yang berbeda, pasti beda. Ini istana ini. Istana. Ini tanggal 8 Agustus 1960 di istana. Ibu Fatmawati terima International Women Club di istana didampingi Megawati Soekarno. Megawati, iya. Tuh, apa buktinya ada? Nih. Apa ini Bu Mega? Betul Bu Mega. Tuh, Bu Mega tahun 60, umurnya masih anak-anak tuh berarti. Tanggal 20 Tuh masih remaja dia. 21 April 1963 Presiden Soekarno membuka konferensi wartawan Asia Tuh, kalian dan Afrika wartawan. di Istora Senayan Jakarta. Wah, ini dokumentasi wartawan ini. Tanggal 21 April 1963. Tuh. Kan wartawan kan? Iya. Tuh. Banyak banget koleksinya, Bang. Tuh. Apa tuh? Ini di Istana Bogor. Siapa ini? Soekarno juga. Tuh. Baru di Istana Merdeka di Jakarta memberi amanat pada pelantikan Duta Besar Indonesia untuk negara Kamboja, Nepal, Argentina di tahun April 1965. Yang uniknya, Ya. klise-klise segede ini nih, di mana kita dapat coba? Ini pasti kamera-kamera Iya. canggih di masanya ya. Tuh. Masih bagus itunya klise-nya. Tuh. Ya. Ya, Bang. Ya. Jadi itulah ratusan ribu yang kita punya. Berarti bukan hanya nih, Bang. Ini kecil, kita berangkas, ada lemari khusus, nanti kita kasih tunjuk. Oh, ini harus diketahui negara ini. Ah, Negara berkepentingan ini. iya, negara berkepentingan. Ini kan banyak nih. Iya. Tuh. Jadi contoh yang saya udah cetak, misalnya Ini apa nih yang hitam nih, Bang? Cerita. film Oke. klisenya. Tuh. Nih, dia menghadiri pameran buku Muhammad Atta, pameran buku pertama di Indonesia. Tuh, ini lagi sholat. Nih, pengemis. Banyak kayak gini nih contohnya. Gitu. Itulah, ya ini boleh di... Terus ginilah. Ini sebagian kecil ya, nanti saya bawa ya. Oke. Cukup, Tuh. cukup, Bang. Tuh. Ini mungkin diceritakan sedikit ini. Nih dia nih, Presiden Bung Karno mencopet. Salah satu menteri bercanda kali ya. Wah. Ambil kantong. Ini menterinya kan, Bung Karno. Saya jadi teringat dengan Pendeta Komar dan Daniel Harahap. Saya di tengah, kami duduk bertiga. Pendeta Komar ambil handphonenya Pendeta Daniel. Dan Rahab. Iya, dia kocar-kacir Kadep cari. ya? Iya, sekarang. Dia kocar-kacir cari handphonenya. Tahu-tahunya Komar udah bilang gini sama dia kan berteman. Kita saya itu cerita. Jadi Ya, momen ini ya, momennya ya. Iya. Ya, itulah nanti. Oh, ini buku-buku juga ini, Bang. Iya. Ya? Ini mantan wakil presiden kita. Bermono. Oh, ini juga seorang pengusaha hebat ini, Sukamdani Sahid. Oh, ini hebat. Said Sukamdani. Benar-benar kolektor. Ya, ini berapa ini ya, Bang? Jadi bukan soal uang ini ya, Bukan lah. soal kepedulian ya. Waduh, udah gedung khusus untuk koleksi dari lukisan-lukisan ini, Bang. Ini karya siapa nanti, aja nih? nanti ya. Oh, ini ya. Ya. Ini karya Sudarso. Sudarso ini sama zamannya dengan Pak Amrus Natalsia, udah dikoleksi Bung Karno juga. Amrus Natalsia tadi, Ya. patung pertama yang dibeli sama Soekarno. Ini Sudarso, pelukis. Oke. Ini Abbas Ali Basah. Abbas Ali Basah, ya. Kayak ini, Ini Abbas Ali Basah. bukan orang Bali. Enggak, ini satu-satunya waktu itu pelukis yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Kalibata. Karena apa? Oh, dia banyak reputasi jasanya terhadap negara ini.
dia pernah jadi pejabat di pendidikan dan kebudayaan, gitu. Dan banyaklah dia pernah jadi guru besar apa. Dedikasinya luar biasa. Itu juga Sudarso. Tadi Sudarso. Dia perempuan yang lebih banyak. Ya, ibu-ibu dengan kebaya. Oke. Ya, kalau Abbas Ali Basa lebih kepada pemandangan ini zaman tempo dulu. Ya. Dengan tadi wanita-wanita kebayanya. Dengan abstraknya. Ya. Itu ya. Ini udah. Ini Abbas Ali Basa juga. Oh. Ini karya Basuki Abdullah. Wish. Waduh. Pelukis besar namanya. Iya, pelukis Basuki Abdullah. Ya. Itu asli sudah Kalau nggak salah Bang, pernah di auction. ada museumnya di Fatmawati. Fatmawati ya? Di konten Binton Sukses ada. Ada. Dan udah ditonton 10.000 orang padahal dalam jangka waktu singkat. Oke. Ada berapa? Dan koleksi saya ada di sana, ada 4. Oh. Yang ada tulisan Francisco Xaverius Basuki ada di sana. 2. Abang serahkan untuk mereka. Enggak, waktu itu diakuisisi sama mereka. Oh. Akuisisi istilahnya. Udah, saya bicara ini dulu. Oke. Ini Abbas Ali Basa. Ini Sudarso yang ini. Ini Abbas Ali Basa ini semua nih. Ini tulip, ini Sudarso dulu. Wanita dengan kebaya. Jadi apa yang digambarkan oleh Abbas Sudarso adalah wanita Indonesia ini seperti ini dulu. Kalau sekarang kan lebih masuk budaya dari barat, bukan barat lagi, Arab ya, gitu, dan barat. Tapi kita nggak usah lagi bilang barat dengan Arab ya, kenyataannya begitu kan. Ya. Tapi itulah wanita Indonesia dengan kebayanya. Ini karyanya itu tadi saya sampaikan. Ini Abbas Ali Basa dengan abstrak-abstraknya. Ini luar biasa. Kalau di belakangnya ini berlapis-lapis belakangnya masih, itu Bang. Erika pelukis. Kalau kita ke bandara, di bandara internasional yang naik Garuda ke luar negeri, kita menemukan kayu besar abstrak, yaitu. Sama-sama. Ini ini Amrus ini karyanya Erika tadi. Oh, ini apa ini Bang? Erika Perjamuan Kudus. Yes. Erika ya. Ini Basuki Abdullah. Wish. Keren banget. Ya. Ini Abbas Ali Basa. Ini masih berlapis-lapis ini Bang, tidak dipajang. Yang karena apa? Nggak muat tempatnya. Oke. Oh. Ini satu gedung Bang. Luar biasa. Ini itu lukisan-lukisan terkenal juga. Ada Kriyono, ada Iswanto, ada Kaneko. Ada Joko Pahing, ada Kartewardaya, ada Supar Pakis, ada macam-macam. Tinggi gedung ini berapa Bang? Sorry. Berapa ke atas nih? Lukisan saya kurang lebih 1.050-an lah. Nah, supaya tidak hoax atau fitnah. Mari kita lihat tuh. Itu udah berlapis tadi, udah dilihat ya? Nih. Ya, ini lukisan Kriyono, sangat terkenal dari Surabaya. Nah, ini karya Kriyono, ini sangat terkenal ini, Kriyono. Yang lain-lain saya nggak usah bahas ya. Ini juga Abbas Ali Basa. Yang ini ada Rusli, ini pelukis terkenal. Ini Kriyono juga, ini perlu ini karena pelukisnya udah meninggal. Ini Abbas Ali Basa. Ini Imade Supena udah meninggal. Tentang apa ini Bang? Ini abstrak tentang bumi. Wush. Nanti orang tuh kesedot sama bumi semua tuh kalau ya. Satu perputaran bumi yang hitam akan menyedot ini kali menggambar. Ya bisa, dia kan orang Bali, dia bisa terinspirasi dari apapun. Ini karya
Joko Paheng nih. Dulu kolaborasinya si Oh, ini si Rendra dan si sama Surip. Surip. Ini karya Imade Kena. Nah, ini tentang Pulau Danau Toba zaman dulu nih. Banyak nih saya buat. Hebat. Tuh banyak di sana lagi perbaikan. Oke, nggak usah kita shoot Oke. itu ya, bahwa itu nggak usah. Oke. Ini aja. Ini karya Binton Nadabdab nih. Oke, apa ini? Melangkah di atas awan. Oke. Ini karya saya tuh, saya melukis tuh. Itu sendal saya dulu. Waktu saya masih muda, masih pakai gitulah. Kemana-mana, selalu. Apa yang abang rasakan? Melangkah di atas awan. Oke. Lukisan ini adalah lukisan terlama yang pernah saya lukis. Karena? Ketika saya tinggal di kota Pematang Siantar. Saat SMP, saya bermimpi, bercita-cita, ingin terbang jauh, membuat tangga di atas awan. Agar sampai ke kota Jakarta, ingin ku ambil emas di tiang Monas. Ingin ku ambil emas di tiang Monas. Ketika saya menyelesaikan pendidikan SMA, langsung saya mengingat cita-citaku. Wujudkan cita-citaku dengan bus menuju Jakarta. Jadi saya datang ke Jakarta dulu naik ALS. Oke. Ya, dengan Sama bang, bus. saya juga naik LS. Tahun 90, karena saya dulu waktu itu mau kuliah di STAN sebenarnya cita-cita saya saya. tahun 96 ke Jakarta bang. Saya selalu melangkah dengan sendal. Hebat. Ketika aku mempergunakan sendal ini, aku belajar di Jakarta akan kukalahkan dengan caraku. Harapanku, mimpiku, janjiku akan kugapai mimpi itu dengan memiliki rumah di Jakarta. Artinya, dengan memiliki rumah di Jakarta, aku udah merasa mampu menaklukkan Jakarta. Itu tahun umurku 26 tahun, udah beli rumah di Jakarta. Ternyata dapat istana ya. Aku beli rumah pertama di Lenteng Agung, Sering-Sering Sawah. Oh. Bagiku, melangkah di atas awan adalah melakukan impianku, mimpiku. Menaklukkan mimpiku. Berpikir jauh di atas mimpi. Bertindak mewujudkan mimpimu. Berjalan terus tanpa lelah menuju semua mimpimu. Karya Binton Nadabdab. Hebat. Seniman tulen. Ini Amrus, banyak di sini. Amrus ya. Nah, ini lukisan deh. Ini lukisan-lukisan Amrus. Ya, nih. Tonggak Panaluan tuh saya kumpulin juga tuh. Bisa aku pegang bang? Bisa? Boleh. Ini Amrus abstraknya. Nih. Ini dulu saya beli lama dan punya impianku aku jadi pemimpin sebenarnya. Ini udah ada puluhan tahun saya beli ini. Tolong foto. Oh. Kelihatan nggak kami? Oh, mungkin ini harus bawa ke perpustakaan nih. Waktunya memimpin. Dapat? Dapat? Ini tolong disut ke sini nih, jalan dia. Oke. Baik. Masuk sini. Oke. Ini bawa aja lah, kita mau bawa sana. Oke. Shoot ke sini. Shoot ke sini lah. Jadi biar tampak semua dari sini. Jadi kan nanti kata 1000 itu dari mana angkanya, valid nggak? Harus melakukan riset kan? Nih, ke sana. Ini lagi direnovasi memang. Sorry. Udah lama nih beli. Di mana bang beli ini? Samosir, di tuk-tuk. Oh. Tomok.
Nah, ini mau saya bikin di perpustakaan. Nanti di ruanganku lah yang mau bikin podcast itu. Banyak dulu entah pada kemarin topeng-topeng itu banyak. Bagus. Wah, ini film-film. Oke Bang, oke. Baik. Ya jadi kalau ke podcast, Ya. podcastnya bisa berjalan ini. Ya. Menarik, orang nggak ngantuk. Oke. Pasti. Kan? Karena kolektor kan, bicaranya kan kolektor, tapi apa yang nggak menarik dia omongin. Ya. Kalau nggak ada videonya. Ih, si Binton ada dapat gitu nanti orangnya. Anak nih si Don katanya. Gitulah aku masuk di Kick Andy. Datang si Rahmat Syah. Bang, aku boleh numpang tanya. Siapalah bapakmu di Siantar katanya. Orang Siantar juga dia kan? Iya. Ini klise-klise sejarah. Ini ada ratusan ribu nih. Tuh, album-album tuh. Udah saya digitalkan juga. Ya. Ini di shoot. Ah, ini saya digitalkan nih. Sini aku pegang Bang. Dulu Bang. Bentar. Tuh lihat aja tuh. Oke. Di shoot, shoot. Bisa membuat foto-foto dari Bang. Ya. Ini. Waduh, ngeri tuh. Belum dirapikan. Tuh. Ini udah foto-foto zaman Gus Dur nih. Tuh klise-klise. Waduh. Nih foto-foto nih. Ya itulah. Oke. Oke. Oke Bang. Ya. Ayo kita jalan lagi. Ini juga perlu aku bawa nih. Oke. Oke lah. Matiin lagi Mas. Matiin lagi. Oke, ceritakan ini Bang. Apa ini? Ini pemandangan Danau Toba. Jadi kalau dilihat dari jauh, ini kan tumpuan cahaya. Ini Danau Toba nih. Tuh, ini semi-semi abstrak realisnya. Tuh. Ini tentang Danau Toba ini. Ya. Semi abstraknya. Oke. Lalu ini juga perempuan Batak, perempuan Batak. Iya. Ini perempuan nih. Batak. Ini Bawa manortor. pesan lukisan ini apa? Ini Di Festival Batak Toba. Ya, ini Mangunti Tadok, anyaman berisi beras Oh. di atas kepala. Ini tadoknya ya. Ukuran 90 kali 140. Karya Saidin. Saidin itu pelukis yang udah lama melanglang buana di Korea dan di luar negeri. Orang Batak. Bukan, orang Indramayu. Oh, kenapa dia melukis tentang Batak? Saya lagi pesan dengan tema-tema kehidupan Batak. Ya. 100 orang dalam budaya Marulos. Oh. Lagi project nih. Oke, baik. Kan kemarin hari ulos. Ya. Mungkin hari ulos tahun depan lah. Oke. Ini juga gitu, panen. Tapi kita pakai ulos. Tuh. Oke. Cantik-cantik kan? Ini kalau ini apa? Karo. Seperti karo ya, ya. Ya. Ini dilihat dari ulosnya. Juga dilukis siapa? Ini panen bahagia Batak. Toba. Samosir. Sebenarnya kalau ulosnya ada karonya ya 140-90. Mix media on kanvas. Saidin. Saidin juga ya. Dia ini akademisi, Oke. alumni ISI, Institut Seni Indonesia. Oke. Wah, ini sangat besar ini, ya. Ini juga ya. Ini harusnya kami pamerkan nih, cuman kemarin nggak keburu. Dalam kebahagiaan, ya. Ini tari Manortor, Oke. ya. Ini medianya 200 atau 2 meter kali 140 cm. Mix media on kanvas, jadi ada akrilik, ada minyaknya juga. Oke, Oke. bagus. Oke. Oh, ini kerbau ini. Ini Maknanya
barangkali kerja keras. Ya, jadi ini Marmahan. Kita lihat tuh, Toba tuh. Oke, indah banget. Tuh, rumah-rumah Batak. Memimpin dia. Ini kan tema-tema orang zaman dulu. Ya, Marmahan. TB Cilalai dulu katanya pernah seperti ini. Mungkin jenderal-jenderal lain juga. Ya. Oke, ini bisa digeser bagus. Kayaknya besok udah harus bikin ke dalam nih, diberakin dulu. Ini Danau Toba. Waktu sore hari mungkin ya? Ya, kalau Danau Toba kita itu semua tertanam dengan dirawat, Ya. seperti inilah dia nanti, indah. Ya, Danau Toba. Karena renovasi tadi itu Ya. kita turunin. Oke. Oke. Oh, ini saya kira saya bisa tangkap. Ini mitologi Danau Toba ya? Ya, mitologi. Karena Danau Toba itu Bang, ada dua cerita. Satu tentang vulkanologi terbesar di dunia. Lalu kita juga tidak bisa melupakan mitologi, mitos. Ya, mitos. Bahwa Danau Toba itu terjadi karena seekor ikan menjadi manusia, perempuan, menikah dengan seorang laki-laki. Iya. Dan si laki-laki tidak menghormati perjanjiannya dan kembali dia menjadi ikan dan air banjir bandang dan terjadilah Danau Toba itu mitosnya ya. Mungkin Abang tambahkan. Ya, memang seperti itulah. Jadi itulah kenapa Danau Toba identik dengan ikan emas. Oke. Dan kan ada ikan nila juga, ihan juga. Ihan juga, Bang. Tetapi kenapa ikan emas yang selalu dipersembahkan kepada Hula-hula. Boru. Dari hula-hula. Ya, dari hula-hula. Oke. Ya, ini ikan raja-raja lah zaman dulu ya. Oke. Nah, jadi itu mitosnya gitu. Masih banyak cerita, takut salah dengan perkembangan zaman, bisa di googling di Google. Oke. Ya. Ini Danau Toba lagi nih. Danau Toba, kan saya ada cerita tadi, itu rumah Batak. Yes, ini Ini indahnya Danau Toba kalau hijau semua. Jadi kalau hijau kan yang kelihatan kan pohon-pohonnya nggak terlihat lagi, hanya kehijauan. ya. Apa yang terjadi kalau pohonnya banyak, rindang, danaunya birunya seperti itu. Beda lagi efek cahayanya. Itu ya. Ya, ini kemarin kita mau frame lagi. Oke. Oke, nih bagus. Itu saya bilang tadi. Inilah bukti kecintaan saya ke Tanah Batak. Ya. Jadi ini saya udah lakukan tuh 10 tahun lalu. 15 tahun lalu, 20 tahun lalu tentang Batak semua. Ini apa, Bang? Ini maknanya coba lihat, keren banget kan? Ini kan Danau Toba. Ini Toba dengan arsitektur modern nih. Ini Danau Toba, ini bentuk rumah ini. Kalau di sana saya lihat bara, tangga. Itu kalau dulu di sana bikin binatang lah di situ, babi, kerbau. Kalau dari jauh ada rumah Batak ini. Ini. Dari sana kelihatan, ya. Kalau dari situ nggak dapat. Oke. Ya kurang lebih itulah, ya. Oke. Ini. Saya kira itu dulu. Oh ini belum kita rapi. Oke. Mau lihat sana sebentar? Boleh. Buku-buku Ini apa aja, Bang? Ini bisa di shoot ini. Wah, itu lambang-lambang militer dari seluruh dunia. Oh. Saya bisa ambil ya, Bang ya? Boleh, boleh. Tuh. Oh, ini. Ini lambang para perwira militer dunia ini ya. Ya. Semua tuh, dunia. Itu ada 3, ada berapa itu, banyak banget. Hebat. Ada lagi nih, satu lagi. Ada itu kan. Harus hati-hati nih. Dibuat di kaca. Lumayan berat. Sebelahnya lagi, itu beda lagi tuh ya, katanya. Belum saya rapikan nih, kemarin udah rapi. Beda itu, beda gambar. Saya minta tolong kayaknya Bapak dari sana. Udah? Oke. Wah, buku saya ada di sini, Bang. Mana?
Kayaknya waktu kita ketemu dulu. Mana? Ini buku saya semua. Oh ya? Ini. Wah hebat dong, spesial dong di situ tempatnya. Ini buku ini semua, Bang. Oh ya? Sorry. Ini yang ungkapan-ungkapan filosofi itu. Oke. Ini juga saya ada menulis di sini Hojot Marluga tentang siapa Hojot Marluga di sini. Oke, wah. Ini juga saya bangga. menerbitkan. Hah? Inilah buku saya yang saya namakan Kata Pengantar. Oke. Oke. Wah, Nggak tahu saya- apa ini saya baru jember. waktu 150 tahun HKBP. Coba. Kayaknya dulu saya kasih di Depok ini, Bang. Gitu ya? Iya. Waktu kita ketemu ya. Jadi Tuh. bukan kenal baru-baru ini kita, Bang ya. Ya, nih. Hojot Marluga ini. Ini luar biasa nih. Dia mewawancarai saya. Iya. Indonesia. Ya, ini ya ada di konten saya nih. Ini penulisnya dia. Nah, ini. Lai Hojot Marluga. 5 buku ini saya 5 tulis. buku nih. Mungkin waktu itu dikasih langsung, makanya ada di ruangan saya. Saya kan jarang ke sini. Saya ke luar kota, makanya langsung ada di ruangan ini. Iya, ini. Ini Saya berharga nih saya namakan itu dengan saya namakan kata pengantarnya. Aduh. Ya, sikap antusias. Iya, ini juga tentang Mengalami kedalaman spiritual. spiritual. Saya yang editornya bukunya. Editornya, ya. Tapi Madam penulisnya orang Italia, perempuan hebat. perempuan. Lalu, Nah, penulisnya nanya aja nih. ya, Ya, jelasin. ini tentang bagaimana kita dekat dengan Kristus. Ini pengalaman seorang perempuan, Madam Guyon ini. Kami terbitkan di penerbit kami Jala Permata Aksara. Ini Bang, ini sorry. Aduh. Ini siapa Hojot Marluga itu di sini diceritakan. Ya. Gitu di sini Hojot Marluga. Jadi ada beberapa orang yang menulis tentang dia. Iya. Lalu ini yang saya sebutkan tadi banyak ungkapan filosofi Batak seperti ini misalnya, Bang. Jadi wah. Ini benar saya kasih ke Abang ini. Ini ada tanda tangan saya. Ada namaku? Enggak, mungkin lupa saya menulis. Cuman tahun berapa kita ketemu, Bang? Lupa saya. 2015 buku ini. Seperti ini bukunya, Bang. Oh iya. Girgir manangi-nangi bakol maka tahun. Oh. Tidak banyak orang yang menjelaskan apa itu. Saya Artinya jelaskan. ya? Iya. Iya, iya. Sip. Pemirsa, saya ketemu penulisnya. Ya. Iya. Sesuatu yang luar biasa. Tempat ini tempat saya pas dia meliput ada Oke. Lai Hojot Marluga. Terima kasih, Bang. Terima Luar biasa. Ada di ruangan saya lagi. Artinya kalau di ruangan ini orang nggak bisa masuk. Oke. Berarti Karena ini kita privasi juga ini kan klise-klise sejarah ini termasuk ini nih. Ah, nih. Oke, Bang. Oke. Jadi masuk Nih, ke di ruang sini. privasi bukunya si Iya. Hojot Marluga. Belum berarti saya baca ini dia nih buku-buku sejarah nih. Ini asli tulisan. Nanti ada buku juga saya kasih ke Bang. Di Oh, bawah siap. saya udah siapkan. Oh ya. Oke. Nah, ini klise-klise nih. Ini buku-buku Bung Karno, ini buku tentang lukisan di bawah bendera revolusi mungkin saya paling banyak kali. Oke. Indonesia mantap ini. Tuh yang komik-komik tuh cerita silat udah lengkap tuh. Oh, ya ini. Iya. Saya punya 50 buku Koping Ho, Bang. Oh. Oh, ini Wah, nih. Wah, itu udah seri lengkap itu. Jadi sahabat Suara Tepian, sahabat Suara Tepian, Tuh sini. baru saya lihat seorang kolektor Koping Ho yang lengkap. Tuh, Ini nih. cerita tentang seorang pemain silat. Ini dulu tulisan berkala dan dulu sangat diminati. Orang yang membaca Koping Ho, dia penikmat sastra. Tuh. Dipastikan begitu. Ini koleksi beliau lengkap. Dan berlapis-lapis nih. Berlapis-lapis ini satu. Tuh nih sampai 3, 1, 2, 3 semua nih. Hebat, Bang. Ini jadi aset mahal ini. Dan udah lengkap di Waduh. ini kali. Jadi kalau Di ada karet orang ini. tua pecinta Koping Ho, datang berkunjung ke perpustakaan Bang Binton Nadabak. Oke, Bang ya. Oke. Oke. Itu juga alat-alat militer tuh banyak, topi-topi militer jenderal si A si B, kaset-kaset juga. Wah, ini belum dirapikan aja. Oke. Ya. Baik. Ini yang unik nih, yang ini tadi. Baik.
Ya, ini foto-foto sejarah juga kayaknya ini. Oh, patung-patung. topeng. Ini aset-aset. Tuh. Ini yang langka juga nih mainan anak-anak. Oh, abang juga koleksi ya? Oh, ini. Apa maknanya abang koleksi ini? Karena Ini kan dulu kita waktu kecil, ini banyak saya nih masih di kardus-kardus tuh. oke. Belum kita pajang itu. Ini langka ini dari kaleng nih. Jadi di istana Bang Binton Nadapi ini sudah 3 tempat yang kita shoot tadi ya, perpustakaan khusus buku. Ini ruang privasi katanya, tidak sembarangan masuk ke sini. Lalu Iya. tadi gedung khusus koleksi lukisan. Ya, apa foto Lalu sejarah? ada lagi tempat di Cinere Bang ya? Ada. Mungkin tidak sempat kami ke situ. Iya. Ini terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk Suara Tapian. Ya, Bukunya makasih. juga nih. Hebat. Salut dengan Bang Binton. Makasih. Ada. Buku-buku langka itu. Dan buku Hojot Mardoga dikoleksi juga. Ya, ada di sini. Di ruangan ini. Padahal di sini hanya buku lukisan dan buku-buku yang berhubungan dengan Bung Tidak Karno. sengaja Bang ya? Iya. Oke Bang. Iya. Tapi jelas tadi itu saya serahkan ke Iya. Bang Itu pasti. seingat Pasti saya langsung. kita ketemu di Depok dulu Bang. Iya. Kalau- Di Lapo ya dulu ya. Kalau nggak di Lapo di rumahnya Bang Laris nih Bang. Iya, jadi kami pernah ketemu ini. Ya. Sinilah ya. Jadi kami pernah ketemu. Ya, tapi memori saya ingat juga kalau ada buku di sini pasti kami udah ketemu. Iya. Bukan di Jadi itu sejarahnya. bukan lewat laris kayak laris ya. Enggak, itu Langsung ada kayaknya memang ya. ada tulisan saya. Ada tulisannya. Ya. Oke. Ya, luar biasa. Lai Hojot datang sini, Lai Hojot Maruf. Penulis. Beliau ini pelukis terkenal. Kalau boleh saya bilang, ya kata-kata tadi itu kan kata-kata patuah, kata-kata filsafat sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dia jadi filsuf masa yang akan datang. Aduh, terima kasih. Ya, jadi tokoh di Republik ini. Kita saya boleh. Wow. Karena Istimewa kan- dong kami. Iya enggak, Pak, enggak masuk ke sini kan? Dua ruangan tadi masuk, ini enggak. Oke, terima Gitu. kasih privilege yang diberi bagi kami. Ya, Istimewa. karena di sini Ya. ini sesuatu yang langka, Pak. Banyak terjadi ada di sini. Ini meja ini aja bikin karya Nasirun. Nggak tahu tuh harganya berapa kan? Ini sesuatu yang langka-langka di sini, lihat nih. Kan dibayang nih kalau hilang, ini kan bukti sejarah semua ini. Tuh. Ada tanda tangan Bung Karno banyak di sini. Situ, tuh. Inilah dulu karya yang Hengantung Gubernur DKI. Mau nyusun buku kemarin sama kita tuh Jadi baru setuju meninggal. Bang, karena Abang sangat cinta dengan literasi ini. Saya kira kita kerjakan dari yang muda dulu. Iya, Buku-buku cocok. tentang Batak Iya. kita buat dikumpulkan koleksi Bang Binton itu disarikan lagi menjadi satu karya. Iya. Oke Bang ya. Cocok. Betul. Oke, teman-teman, terima kasih. Oke, salam Indonesia, Horas. Sip. Demikian sahabat Suara Tapian, pertemuan kami dengan Bang Binton Nadapi, seorang kolektor yang sangat mencintai dan merawat apa yang dia koleksi di tempat ini.